Sang Buddha sudah bersahabat menerima sakit itu sebagai hal yang wajar dalam hidup, sehingga selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan diberi waktu untuk berkenalan dan berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik Dhamma di kebaktian minggu hari ini di Wihara Budayana Tomohon. Pertama, saya ingin memperkenalkan Biku Sangga yang hadir. Saya sendiri Biku Sadanyano. Saya biasa tinggal di Jakarta di Wihara Dharma Bakti Taman Duta Mas, Jakarta Barat. Juga sering berada di Jawa Tengah, ya, di kota kecil di Gombong, ya, di Jawa Tengah, kampung halaman. Di sebelah kiri saya Yang Mulia Bante Nyanagupta, beliau adalah Sekjen Sangga Agung Indonesia. Saya ingin bicara tentang rasa syukur atau terima kasih, atau dalam bahasa Pali disebut katanyu kata wedi. Ini kata-kata yang saya sangat suka dan saya terus berusaha mempraktikkan. Seingat saya, sepanjang saya kenal agama Buddha tahun 86 sampai hari ini, saya tidak pernah berdoa yang sifatnya meminta, baik kepada dewa, kepada bodhisattva, kepada Buddha. Setelah mengenal agama Buddha, saya berusaha mengenali sifat-sifat baik yang ada di dalam diri saya. Saya berusaha mengembangkan, mempraktekkan. Karena setelah mengerti hukum karma, mengerti hukum sebab akibat, timbul kesadaran ketika kita mengerti dan mengenali bahwa ada sifat-sifat baik di dalam diri kita dan kita praktekkan, maka ketika sifat baik itu kita praktekkan setiap hari, suatu hari itu akan menjadi sumber berkah, membawa kebahagiaan untuk kita. Sehingga kalaupun saya tidak meminta diberkati, pastilah berkah itu akan datang. Di awal saya sekolah tahun 86, kebetulan saya sekolah pendidikan guru agama Buddha. Guru saya mengajarkan begitu, untuk menyadari betapa di alam semesta ini penuh berkah. Kalau kesadaran kita terus berkembang, bertumbuh, kita makin bisa mengenali betapa semua isinya berkah. Ketika kita tahu ada berkah dan berkah itu akan datang dan tahu caranya menghadirkan berkah, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasa tidak diberkati. Nah, salah satu cara untuk diberkati adalah teruslah bersyukur, berterima kasih. Dulu waktu masih kecil kita sering diajarkan, ya, untuk menjaga kesehatan, untuk berbuat baik supaya kita hidup ini diberkati, ya sehat, ya panjang umur, ya bahagia dan sebagainya. Tapi setelah mengerti agama Buddha, kita diajarkan lebih meningkat lagi pemahamannya tentang hidup, yaitu bersyukur. Termasuk Bapak Ibu, bukan hanya bersyukur, berterima kasih kepada hal-hal yang menurut kita bagus, menurut kita baik, menurut kita menyenangkan, tapi kita juga berterima kasih atas segala apapun yang itu menurut umum tidak bagus. Misalnya menjadi sakit, kehilangan, ya, tambah tua, ditipu orang, dan lain-lain. Pada umumnya orang tidak mau jadi tua, apalagi sakit. Pada umumnya orang ingin mendapatkan rezeki, bukan kehilangan rezeki. Ya, secara umum orang diberkati itu katanya, ya, rezekinya banyak, badan sehat dan sebagainya. Itu betul. Tapi Bapak Ibu, dari sakit kita bisa banyak belajar hal. Sang Buddha sendiri pun beliau sakit, dan pelajarannya adalah bagaimana supaya kita bersahabat dengan rasa sakit.
Sang Buddha sudah bersahabat menerima sakit itu sebagai hal yang wajar dalam hidup, sehingga ketika beliau dalam kondisi batin yang terbaik dengan kualitas seorang Buddha, melihat penyakit dan sakit dan menjadi tua bukan sesuatu yang dianggap bencana. Beliau bisa menerima dengan tenang, dengan damai. Makanya beliau tidak menderita. Jadi maka ada istilah, boleh badanmu sakit, jangan bawa serta pikiranmu ikut sakit. Kalau Bapak Ibu nggak pernah sakit, kita semua tidak akan belajar bagaimana bersahabat dengan sakit, tidak pernah berdamai dengan penyakit. Jadi bersyukur, berterima kasih itu membantu kita menjalani hidup ini jauh lebih indah. Semua patut disyukuri. Bahkan ketika kita bersahabat sama teman yang menyebalkan pun, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Belajar sabar, belajar memahami, oh ternyata setiap orang punya karakter sifat berbeda-beda. Ketika kita bisa melewati itu semua, kita tanpa sengaja sudah naik kelas. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah bisa melewati, oleh orang lain dianggap sulit, untuk kita bisa dilewati. Jadi bersyukur itu penting. Kita hari ini nggak minta hujan, pagi-pagi dikasih hujan. Buat orang yang kepingin tidak hujan, dianggap hujan itu bukan berkah. Sebaliknya, buat orang kepingin hujan, hujan datang dianggap berkah. Selalu ada dualisme. Buat kita yang selalu siap menerima dualisme, mau hujan berkah, nggak hujan berkah. Tidak berkah ketika kita tidak menghendaki, menjadi berkah karena kita mengharapkan. Ya, tapi kalau pikiran kita terbuka, semua itu adalah berkah. Tidak ada cerita hujan jelek. Bahkan di Aceh yang kena tsunami pun, yang membuat korban begitu banyak, bukan hanya benda, bukan hanya harta, tapi nyawa yang sampai ribuan. Di akhir cerita semua bersyukur. Dari sana ada rekonsiliasi, ada perdamaian. Masyarakat bersatu, rakyat bersatu dengan pemerintah, dunia bersatu membantu menolong. Di sana banyak cinta, di sana banyak kasih. Dari sana kita belajar ternyata dunia ini saling peduli, ternyata kita tidak sendiri, ternyata kita masih bisa melihat orang-orang yang punya hati, tidak egois. Jadi di setiap peristiwa pasti ada nilai, ada sesuatu yang bisa kita syukuri, yang kita petik, termasuk ada di tomohon ini. Saya termasuk yang bersyukur bisa kesampaian ada di sini. Ini impian saya sudah lama. Ya, dari tahun 90 saya sudah kenal almarhum Bante Dharma Suryo. Sering kali beliau itu mengundang saya datang ke tempat beliau. Nggak kesampaian. Beliau sama saya cocok, senang karena dulu sering saya kasih CD lagu-lagu Buddhis anak-anak. Kebetulan saya dulu suka bikin. Akhirnya suatu hari ada pengurus MBI di sini ngundang saya, belum kesampaian. Selalu ada penghalang. Sekarang ini mungkin sudah waktunya alam semesta mendukung, menghendaki, semua jalan dipermudahkan. Gara-gara Bante Nyana Pradipa sakit, saya jadi datang ke sini. Memang alasan pertama saya ingin menengok, menjenguk beliau. Itu teman seperjuangan, seperguruan, pernah susah bareng-bareng. Satu wihara, pelayanan bareng-bareng, sampai akhirnya beliau lebih keliling di wilayah timur, di Sulawesi, di Papua, saya tetap di Jawa. Sekaligus saya datang ke sini selain menjenguk Bante Nyana Pradipa adalah saya juga ingin memenuhi harapan saya untuk bisa menginjakan di tanah Papua, di tanah Manado. Ternyata saya diberkati. Perjalanan lancar, turun dari bandara dapat makanan enak, sambelnya bikin lahap. Begitu melihat alamnya ya, pemandangannya luar biasa. Seperti anak kecil dapat hadiah. Begitu melihat buka jendela, buka pintu keluar,
ada gunung, ada matahari, ada wihara, ada pagoda yang megah. Asik foto-foto. Seperti anak kecil dapat hadiah. Senang sekali. Keliling. Alamnya indah, pegawainya ramah, makanannya enak. Apalagi wiharanya bersih. Ini jam 5 pagi pegawainya sudah nyapu, sudah ngepel. Bantai Sada setiap jam 5 sudah bangun, buka jendela, pegawainya rajin. Salut. Ya. Jadi saya berterima kasih sekali, dan kebetulan saya juga tidak sendiri ke sini, ditemani Bantenya Nagupta yang luar biasa, yang mau meluangkan waktu di kesibukan beliau, ya. Ini bersyukur, berterima kasih punya sahabat Dharma, Kalyanamita, ya, yang baik, ya, Bante yang baik. Beliau bela-belain temani saya, biar Bantenya jangan sendirian. Begitu ngajak umat, ada 2 bodhisatwa, wah, udah. Biasa Mami Aisyah ini sibuk bisnis, ngurusi sekolah. Hari ini stop, ya, demi ke Manado, demi Bante Sada dan Bante Pradipa. Okim ini juga sama, ini seorang pemborong, kontraktor. Nah, ini sibuk sekali ini. Tapi demi menemani saya, mereka luangkan waktu. Ya, ini sesuatu yang harus saya syukuri, ya. Ditambah hari ini, kata Bante Batra Prawira, mudah-mudahan hari Minggu ini rame Bante. Kalau ada 40 berarti itu rame Bante. Nah, ternyata ini lebih 40 ini. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua nih. Nah, iya, ini saya bersyukur sekali. Ya, walaupun seandainya tidak ada 40, saya tetap senang. Karena saya kalau pergi kemana-mana selalu punya ilmu siap. Mau yang datang 5 saya ceramahin, yang datang 1 saya ceramahin, apalagi sampai 50. Wah, ceramahnya tambah semangat. Saya pernah pergi ke Aceh. Biasanya kalau yang datang bikuni yang membina di sana yang memang sudah terkenal, bikuninya bagus, luar biasa, lulusan Taiwan, lulusan Jepang. Kalau beliau datang, itu karena sudah terkenal di sana, yang datang penuh wihara. Waktu itu yang datang rombongan saya 6 orang, biasa penuh sampai 300, yang datang 50, karena Bante Sada baru pertama kali datang, nggak terkenal di sana. Tapi saya udah bilang, saya akan siap diminta ceramah, walaupun yang datang cuma 5, yang datang 50 lebih, senang banget. Ya, intinya tidak ada kecewa, pokoknya terima, kita syukur. Akhirnya pengurus wihara itu malah jadi simpati, ya. Simpati kenapa? Karena kita tidak menunjukkan kecewa, ya. Memang semua harus disyukuri begitu. 5 bagus, 10 bagus, 100 juga bagus. Nanti ada satu cerita, belajar dari cerita Zen. Ada satu cerita, ada bapak-bapak pergi ke pasar mau beli daging babi. Di Tomohon ini ada yang jual babi. Nah, di dalam cerita ini ceritanya bapak-bapak mau beli daging babi. Begitu sampai di pasar, ketemu, senang banget. Terus bapak itu tanya sama pedagang, tolong saya kasih daging yang terbaik. Kemudian tukang babinya bilang, tidak ada yang jelek di sini, semua bagus. Ya, ekor bagus, kepala bagus, kaki bagus, jeroan bagus, perutnya bagus. Mau yang mana? Kasih yang terbaik. Semua bagus, kata si penjual daging ini. Biku yang lewat ini, ada satu biku lewat pasar, tercerahkan. Demikianlah sebetulnya semua bagus. Ya, tidak ada yang tidak bagus. Bagi Anda yang senang daging babi bagus. Tapi bagi yang senang ekor babi bagus. Bagi yang senang kaki babi bagus. Tidak ada yang jelek. Jadi dalam hidup sama yang ada kita bersyukur. Sakit bagus, sehat bagus. Dapat duit bagus, nggak dapat duit bagus juga. Kan belajar ngirit, belajar hemat, belajar jangan boros. Karena ngerti cari duit tidak gampang. Kalau dapat duit rezeki bagus, jadi bisa beli ini, bisa beli itu, bisa nabung. Dipuji bagus, oh ternyata saya sudah cukup oke.
dicela, oke, oh berarti saya masih ada kurang. Kalau Anda jelek dibilang jelek ya wajar ya. Kalau Anda jelek dibilang cakep berarti menghina, tidak jujur. Nah, jadi setelah mengerti sifat dan karakter dari hukum yang ada di alam semesta ini, saya sangat setuju dengan ajaran Buddha tentang katanya kata wedi atau bersyukur, berterima kasih. Anda yang belum nikah jangan merasa tidak diberkati. Anda yang sudah menikah ya tapi belum punya anak jangan merasa tidak diberkati. Itu semuanya bagus. Anda yang sudah menikah anaknya 2 padahal kepengen 5 jangan merasa tidak diberkati. Anda yang sudah nikah anaknya banyak disyukuri. Nah, seringkali kebahagiaan datang dari bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Rasa syukur membantu kita bisa hidup bahagia dengan cara yang sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu hari ini hadir di sini ya karena ada karma baik dan karena kemampuan memelihara pikiran baik, sehingga dengan jarak yang jauh ini masih mau datang ke sini. Bersyukur masih ada wihara di Tomohon walaupun jauh. Bapak Ibu dari Manado ya? Berapa jam Bu? 1 jam ya? Bapak dari mana Pak? Dari Manado juga ya? 1 jam juga Pak? Ya, memang kalau dihitung jarak jauh ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya rasa syukur, ada pikiran baik, jarak ini tetap disyukuri. Karena Bapak Ibu bisa sembahyang di tempat jauh, tapi tempatnya indah. Ya, ada gunung, ada bunga, ada udara yang segar, sekalian refreshing. Orang-orang pada healing, Bapak cukup refreshing, artinya Bapak tingkat stresnya rendah. Di Jakarta ini dikit-dikit healing karena masalahnya banyak. Terima kasih. Mungkin kalau wiharanya deket, mungkin Bapak Ibu malah nggak sempet ya. Nanti aja deket ini, nanti aja deket ini, ya kan? Nah Bapak Ibu walaupun motivasinya, yuk ke wihara sekalian refreshing, nggak apa-apa, masih bagus. Jadi saya percaya rasa syukur ini, terima kasih ini harus dijaga, dibiasakan. Saya percaya Bapak Ibu kalau punya anak senang bersyukur, senang berterima kasih. Dikasih uang jajan sedikit, terima kasih. Dikasih uang jajan, selain terima kasih, tidak dihabiskan. Tidak menghabiskan uang jajan itu bagian dari cara berterima kasih, cara bersyukur. Apalagi ditabung. Saya percaya Bapak Ibu kalau dapat berkah dari alam semesta ini nggak dihabiskan untuk jajan, ada yang ditabung, ada yang untuk hari-hari, ada yang digunakan menyenangkan anak istri, ada yang digunakan untuk menyenangin orang tua dan mertua, ada yang dipakai untuk sendiri. Pasti rezekinya tambah banyak. Tapi kalau punya rezeki, punya berkah, Anda lupa anak istri, Anda lupa orang tua dan mertua, semua dipakai sendiri, jalan-jalan sendiri, alam semesta akan berkata lain. Ya, dianggap Bapak Ibu tidak pandai menggunakan rezeki. Orang seperti ini nggak dipercaya. Dikasih bukan untuk berbagi bahagia, nyenengin keinginan sendiri. Lama-lama rezekinya seret ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan kekayaan dengan baik, alam semesta akan memberkati dan semakin memberkati. Dan itu cara kita berterima kasih. Orang yang bisa menggunakan materi dengan baik, dia orang yang berterima kasih ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya akan berikan pada Bante Nyananta ya.